Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami yang penuh kasih, Tuhan yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih jika malam hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang menolong kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Bukan saja kami mengerti, tapi kami siap menerima, mengerjakan, melakukan dalam kehidupan kami menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh fokus untuk mendengarnya. Seperti Tuhan telah berbicara kepada kami sebelumnya sehingga kami boleh mengenal Tuhan. Dan saat ini juga kami mau sungguh-sungguh belajar dari kebenaran firman-Mu, karena kami tahu hidup kami saat ini ada itu karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Masih semangat? Amin. Masih semangat? Amin. Oke, puji Tuhan, kembali kita malam hari ini bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang melanjutkan dari kitab Yohanes. Dari kitab Yohanes pasal yang ke-1 minggu lalu, Kamis yang lalu kita sudah belajar kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 ya. Hari ini kita lanjutkan ayat yang 19 sampai yang ke-34. Ya, kitab Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 34. Sudah ketemu? Amin. Ya, kita baca dengan semangat, dengan antusias ya. Supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati, menguatkan iman kita sehingga kita tidak diombang-ambingkan ajaran-ajaran yang sekarang ini ya. Oke, sudah dimulai dari Muru ya, dari Muru. Satu-satu ayat aja, nanti kalau masih sisa, nanti baru kita putar lagi ya. Dimulai dari ayat 19. Ayat 19. Anak-anak juga ikut baca ya. Ya, udah ketemu? Monik udah ketemu? Udah. Oke. Ya, dia udah ketemu? Sudah. Oke. Ya, silakan Murdini. Yohanes tentang dunia sendiri, 19 kita kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ayat 20, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus menjawab mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ayat 23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang bumi. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang itu ada orang. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis? Kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan kayu, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak akan. Yaitu dia yang datang kemudian
Tidak layak. Terjadi di dunia menunjukkan baptis. 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengambil dunia. Oke, saya 32 ya. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit, seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Saya baca semua aja. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seorang, dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini adalah anak Allah. Puji Tuhan. Saya akan membaca mengulangi ayatnya yang ke-29. Karena di ayat ke-9 ini menjadi topik KTB ya. Ya, kalau itu bersama dikatakan demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, dan Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi hari ini ya kita mau belajar mengenal Yesus yang disebut sebagai penghapus dosa dunia. Ya, yaitu mengenal Yesus sebagai atau Yesus dikatakan penghapus dosa dunia. Ya, apa yang menjadi sasaran kelompok itu bersama yaitu mengenal bahwa Yesus adalah yang datang ke dunia sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau kita sudah mengenal siapa itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, tentunya tujuannya supaya kita memiliki keyakinan, ya, keyakinan, kepercayaan kepada Yesus, dan juga keyakinan bahwa dosa kita yang setiap percaya kepadanya telah dihapus, diampuni oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan, ya. Nah, itu tujuannya, yaitu mengenal Yesus yang adalah anak domba Allah, ya, yang menghapus dosa dunia, dan akhirnya kita memiliki keyakinan bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan. Oke. Di pengantar dikatakan ada namanya David Livingstone, ya. Livingstone pernah ditanya oleh seorang, pertanyaan begini, benarkah Yesus seorang diri dapat menebus dosa seluruh umat manusia dari segala zaman? Sekali lagi pertanyaan ini dikatakan, benarkah Yesus seorang diri ya dapat menebus dosa seluruh umat manusia dari segala zaman? Hanya satu orang pribadi, yaitu Yesus. Ya, satu orang bisa menebus dosa dari seluruh dunia. Ya, penduduknya banyak sekali, apalagi sekarang ini. Ya, Indonesia aja sudah 230 juta. Ya, belum lagi Cina, belum lagi negara Eropa dan yang lain. Wow, luar biasa. Ya, nah dikatakan begini. Akhirnya ketika pertanyaan itu kepada David Livingstone, dia menjawab begini. Jadi ia menunjukkan dua mata uang. Ya, dua mata uang. Misalkan satu mata uang bernilai 50 rupiah dan satu bernilai 100.000 rupiah. Nah, kemudian ya dia bertanya kepada orang yang bertanya tadi kepadanya. Katakan, uang ini artinya yang 50-an itu jika dibelikan permen dapat berapa buahnya? Satu buah, satu buah. Jawab orang itu. Nah, sekarang
jika uang satu ini dibelikan permen mendapatkan berapa? Jadi dikatakan mendapatkan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya. Nah, maksudnya uang yang 100 tadi, ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, demikian pula dikatakan demikian pula jika Yesus memiliki nilai yang besar, pasti sanggup menghapus dosa banyak orang. Ya, jadi gini, mengapa Yesus yang adalah satu pribadi itu dapat menghapus dosa dunia atau dosa seluruh manusia di dunia? Ya, ya kalau orang lain mengatakan itu mustahil. Masa manusia menghapus dosa? Masa anak domba menghapus dosa? Nah, itulah sekarang yang terjadi ya. Nah, mengapa Yesus bisa menghapus dosa atau mengampuni dosa? Tentu bukan karena dia hanya manusia. Ya, kalau dia hanya manusia, hanya satu manusia saja yang mungkin bisa diampuni dosanya. Kalau dia hanya manusia. Perhatikan ya. Kalau dia hanya manusia, maka kemungkinan hanya satu orang saja yang bisa diampuni dosanya. Tidak mungkin ya seluruh dosa manusia di dunia ini. Ya, nah karena itu dia bukan hanya manusia atau seperti dikatakan dia manusia sempurna. Bukan hanya manusia sempurna yang dapat menghapus dosa manusia, tidak ada yang lain kecuali siapa? Allah. Ya. Hanya Allah yang dapat menghapus dosa manusia seluruh dunia. Itu ya. Nah, kalau bukan Allah tidak mungkin. Nah, karena itu berarti Yesus itu yang disebut sebagai anak domba. Anak domba Allah itu berarti dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Nah, ini. Nah, ini ada hubungannya dengan kalau dikatakan Yesus juru selamat, berarti Yesus itu adalah Mesias yang dapat mengampuni dosa manusia. Ya. Kan Yesus pernah mengatakan anak manusia, ya, anak manusia dapat mengampuni dosa, ya. Nah, jadi yang dapat mengampuni dosa itu melalui karya di kayu salib, dia harus menjadi manusia dan dia adalah Allah, ya Allah. Jadi nggak bisa hanya cukup hanya manusia, ya, dan juga nggak cukup hanya dengan Allah. Kenapa? Karena Allah di dalam Bapa sudah mengutus Yesus harus menjadi korban penghapus dosa di dunia ini, yaitu untuk apa? Mati di kayu salib. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Benarkah Yesus sanggup menghapus dosa seluruh manusia? Benar. Benar. Mengapa? Karena dia adalah Tuhan. Tuhan, ya. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin. Ya, satu orang aja menyakiti hati kita, ya kita sudah sulit untuk mengampuninya, ya. Ya, apalagi banyak orang, ya. Oke, sekarang kita masuk ke observasi ataupun pengamatan, ya, pengamatan. Ya, pertanyaan pertama, selidikilah perbedaan keberadaan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Apa perbedaan Yohanes Pembaptis dengan Yesus? Berbeda atau sama? Berbeda. Berbeda. Oke, sekarang kita lihat perbedaan itu. Coba diperhatikan ayat 20. Ayat 20, apa perbedaannya? Dikatakan apa? Kalau Yohanes itu mengaku bahwa Tuhan Yohanes Yesus adalah Mesias. Yohanes mengaku bahwa dia itu Mesias. Ya, itu jawaban yang tepat, ya. Ya. Ayat 20 dikatakan bahwa Yohanes mengatakan dia bukan Mesias, ya Mesias. Lalu perhatikan lagi ayat 25 sampai 27. Perbedaannya kita temukan di situ. 25. Coba apa perbedaannya? Kalau Yohanes membaptis dengan air. Ya. Kalau Yohanes 25 dulu, maka bertanya katanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi yang akan datang. Berarti apa itu? Yohanes itu bukan Elia dan juga bukan nabi. Ya, ya, dia bukan nabi, bukan nabi dan juga bukan Elia. Nah itu. Lalu kita perhatikan lagi ayat 26. Yohanes menjawab mereka. Katanya terus,
Apa perbedaannya? Dengan air. Ya, kalau Yohanes membaptis dengan air. Nah, kalau Yesus dikatakan, kalau terus kita lihat di situ, dia coba tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Ya, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Nah, ini kita perhatikan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, hal ini penting. Nah, jadi Yohanes di sini suatu punya kerendahan hati ya, mengatakan membuka kasutnya pun aku tidak layak, ya tidak layak. Berarti Yesus itu sedang ditinggikan, diberikan posisi yang lebih tinggi. Nah, jadi Yesus yang harus ditinggikan, bukan Yohanes. Makanya kita akan baca Yohanes semakin dikatakan semakin apa? Aku semakin kecil, ya dia semakin besar, ya semakin besar. Apalagi perbedaannya? Kita lihat di ayat 29-30, perbedaan Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Ya. 29 sampai ayat 30. Yohanes, Yesus itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Yesus itu adalah anak domba Allah, ya anak domba Allah. Kemudian kita perhatikan ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Artinya Yesus itu sudah ada sebelum Yohanes. Ini adalah menunjukkan keberadaan Yesus. Jadi bukan begini. Yesus, aku yang lebih dahulu lahir baru Yesus, bukan itu. Ya, ada orang pengertian seperti itu. Ya, tidak. Ini menunjukkan ya kepada bahwa dia sudah ada sebelumnya, sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis ada, Yesus sudah ada. Ya, ada di dalam kekekalan ya. Oke, ada lagi perbedaannya 34. Coba lihat. Ayo, 34. Yesus anak domba. Ya, dia dikatakan Yesus adalah anak. Jadi berbeda nggak dengan Yohanes Pembaptis? Berbeda. Jadi Yohanes Pembaptis itu dia hanya siapa? Manusia. Ya, manusia yang telah dipilih oleh Tuhan untuk membuka jalan bagi Yesus. Ya, Yesus. Jadi sudah dipersiapkan, bahkan ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ya. Ya, adalah ya jadi beda, jelas. Yesus Mesias. Kalau Yohanes Pembaptis dia adalah manusia biasa. Ya, oke. Apa persamaannya? Yesus manusia bukan? Ya. Yohanes manusia bukan? Ya. Oke. Nah, kalau Yesus itu manusia, apa bedanya manusia Yesus dengan Yohanes Pembaptis? Yesus tidak berdosa. Yesus manusia yang tidak berdosa. Lalu Yohanes ya manusia berdosa karena semua dari keturunan Adam itu sudah dikatakan berdosa. Ya, berdosa. Nah, kalau Yesus manusia yang berdosa, bisa nggak menjadi juru selamat? Tidak. Tidak bisa. Masa orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Orang buta menuntun orang buta. Apa yang akan terjadi? Nah, itu. Jadi tidak mungkin. Jadi syarat menjadi penghapus dosa atau juru selamat itu adalah harus manusia yang tidak berdosa. Dan dia itu adalah alasan sendiri ya. Tuhan. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua. Observasi. Bagaimana kesaksian Yohanes tentang Yesus? Apa saja kesaksiannya tentang Yesus? Tadi udah kita baca itu di ayat 32 34. Dikatakan apa? Dia telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.
Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian ini. Inilah anak Jadi Allah. siapa dia menurut kesaksian Yohanes? Anak Yesus itu. Allah. Dia adalah anak Allah, ya anak Allah. Jadi kalau kita lihat lagi nanti di ayat 29 itu dikatakan dia adalah ya anak domba Allah, ya anak domba Allah, ya. Oke, sekarang kita melihat para berikutnya. Fakta apa saja yang meyakinkan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak domba Allah? Sekali lagi, fakta apa saja yang meyakinkan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak domba Allah? Jadi faktanya gitu. Jadi fakta yang dilihat oleh Yohanes bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Ayat 23, 26. Coba perhatikan. Di ayat 23 apa faktanya? 23. Mendengarkan apa? Suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan seperti yang telah dikatakan oleh Yesaya. Jadi yang pertama nubuatan dari siapa? Nubuatan dari Yesaya. Nah, itu fakta yang pertama itu adalah telah dinubuatkan oleh Yesaya. Nah, Yesaya. Kemudian perhatikan lagi di ayat yang ke-26. 26. Apa di sana? Coba lihat faktanya apa? Yohanes menjawab mereka katanya apa? Membaptis dengan air, tetapi tengah-tengah berdiri dia yang tidak kamu kenal. Nah, jadi kalau kita lihat di sini apa? 26. Faktanya apa? Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan dilihat langsung, disaksikan langsung oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, itu faktanya. Ya, itu faktanya. Nah, coba perhatikan lagi ayat berikutnya 27 sampai 31. Fakta kita lihat. Ya, faktanya 27. Ya, mulai 27 dikatakan apa? Yaitu dia Yang datang kemudian membuka tali kasihnya pun ya, artinya melihat ya Yesus itu datang langsung di tengah-tengah siapa? Ya, orang Israel termasuk siapa? Yohanes Pembaptis. Jadi menyaksikan kedatangan Yesus ya. Ya, oke. Terus apa lagi? Perhatikan ayat 28 atau 29. 29 apa? Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang, ya kan? Datang kepadanya, keesokan harinya. Yesus datang kepadanya. Nah, ini. Nah, kalau tadi itu sebenarnya ayat 26 sampai 27 belum datang ya. Masih memberitahu ya. Memberitahu bahwa Yesus akan datang. Nah, baru esok harinya datang. Ini ayat 29 ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti Yohanes Pembaptis ini adalah saksi. Saksi tentang siapa? Yesus. Ya, makanya kalau dikatakan rasul itu salah satu syarat rasul itu adalah yaitu saksi hidup. Saksi hidup langsung ya melihat kehidupan siapa? Yesus. Nah, ini luar biasa Yohanes Pembaptis ya. Oke, sangat senang sekali dia bisa melihat Yesus. Sekarang Buddha Yohanes Pembaptis dengan Yesus sudah sama-sama di mana? Sama-sama di mana? Di sorga. Oke, sekarang kita masuk interpretasi. Ya. Apa artinya Yesus adalah anak domba Allah? Yuk. Apa artinya Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Pertama, anak domba Allah dulu. Apa artinya? Ada seorang ustazah orang Jawa ya. Nah, ini dibuat menjadi bahan apa olok-olokan apa di apa namanya di YouTube-nya ya dia sebagai YouTuber tapi udah meninggal orangnya itu ya. Jadi dia bilang ya Yesus itu anak domba Allah. Jadi dibuat sebagai domba, masa manusia jadi domba, masa Allah jadi domba katanya. Jadi dia itu adalah tadinya orang Kristen. Jadi dia apa tuh mualaf jadinya ya. Ya, itu. Dia mualaf lalu dia menjadi penceramah. Dia bilang begitu. Nah, jadi masa Tuhan dipanggil domba hina banget katanya.
Nah, kok terhina banget kalau Allah dipanggil domba. Nah, itu ya. Ya, itu saya dengar sendiri ceramahnya itu. Nah, sekarang kita orang Kristen seperti itu nggak pengertian kita? Bahwa Allah itu domba. Hah? Nah, kalau beda, berarti apa artinya? Artinya itu adalah karena Yesus memberikan dirinya sebagai korban perbuatan bagi dosa-dosa dunia. Ya, itu kan sebelumnya. Saya hanya membaca sebelum judul aja. Ya, Gampang sekarang. Kan kalau ya. Betul, karena itu begini. Itu merujuk dari perjanjian lama. Ya, kan film lama dulu kan untuk korban penghapus dosa apa? Ya, domba, jenis binatang yang tidak bercacat celah. Nah, itu gambaran, itu tipe. Nah, sekarang siapa? Yesus, Adalah siapa? Yesus. Yesus. Nah, maka dikatakan ini tipologi atau gambaran. Ya, gambaran. Jadi bukan Allah itu domba. Ya. Nah, itu jadi lebih menunjuk kepada korban, ya, yang dikorbankan. Ya, jadi harus ada korban untuk menjadi penghapus dosa. Kalau perjanjian lama dulu menggunakan apa dengan memakai binatang, tetapi di zaman Yesus siapa? Yesus sendiri. Ya, oke. Jadi bisa nanti dilihat ya. Jadi ada beberapa yang berhubungan dengan istilah anak domba itu. Bisa juga dikatakan anak domba Paskah. Ya, anak domba Paskah. Nah, itu juga tipe gambaran dari Kristus. Coba baca 1 Korintus 5:7. Ayo 1 Korintus 5:7 baca. Hari. 1 Korintus 5 ayat 7 demikian firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya, jelas ya. Ya, jadi anak domba Allah itu dikatakan yang anak domba Allah itu adalah siapa? Kristus. Jadi buang ragi itu maksudnya itu apa itu kebiasaan perjanjian lama dulu. Ya, orang masih tetap hidup dalam perjanjian lama. Padahal Yesus sudah datang menggenapi semua tipe ataupun gambaran yang ada di perjanjian lama. Ya. Nah, kita lihat juga, coba baca Yohanes 2:13. Baca Yohanes 2 ayat 13. Baca ya. Tambahan ayat Alkitabnya. Ini juga Paskah ya. Ya, mengatakan Paskah telah tiba. Yuk. Yohanes 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya, jadi orang Yahudi itu kan ada kebiasaan mereka merayakan apa? Paskah. Pada momen itu, pada saat itu Yesus datang. Ya, datang. Nah, itu juga menjadi suatu tipe, ya, gambaran, ya. Gambaran di mana Yesus menjadi domba korban untuk dosa. Ya, dosa. Nanti baca nanti perbandingannya di Keluaran 29 ayat 38 42. Bilangan 28:4. Satu baca aja Bilangan 28:4. Yuk. Ya, Bilangan 28:4. Satu perjanjian lama dulu. Banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang domba Paskah. Ya, domba Paskah atau domba yang dikorbankan untuk penghapus dosa. Bilangan 28:4. Baca. Firman Allah yang melihat kelihatan yang maha kuasa sambil lebahnya dengan mata sepintas. Bilangan 28 ayat 4. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Ya, jadi ada di situ aturan untuk mempersembahkan domba pada waktu kapan? Waktu pagi dan waktu petang. Nah, itu mempersembahkan itu apa itu? Penghapus dosa. Ya, penghapus dosa. Nah, sekarang tidak lagi demikian. Ya, tidak lagi demikian. Karena sudah ada namanya Yesus kan? Jadi itu namanya gambaran atau tipe dari Kristus ya. Nanti bisa dibaca di Ibrani 10. Di sana dikatakan bahwa dia adalah domba Allah yang dikorbankan. Oke, itu pengertian anak domba. Sekarang kita lihat pengertian menghapus dosa dunia. Wow, menghapus dosa dunia hanya satu orang, yaitu Yesus sendiri bisa menghapus dunia. Nah, apa kata arti kata menghapus itu? Apa sama dengan
itu pensil dicoret-coret lalu dihapus jadi gitu, jadi putih begitu. Ya, menghapus. Ya, menghilangkan, melenyapkan. Berarti kalau dosa kita sudah dilenyapkan, dihilangkan, kita tidak ada dosa lagi. Hah? Masih berdosa. Ya. Ya kalau kalau dibaca itu coba dibaca dulu di Yohanes ya. Saya dibaca di Yohanes kitab yang baru ya. Apakah digunakan kata menghapus ya? Ya, menghapus. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan kata menghapus. Bukan kata menghapus ya. Ini keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sama dengan yang perjanjian yang terjemahkan 2023. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau diterjemahkan itu adalah membawa, mengangkat, mengangkut ya. Membawa, mengangkat, mengangkut. Jadi ditanggung oleh siapa? Oleh Jadi dibawa, diangkat atau diangkut oleh siapa? Oleh Yesus. Itu terjadi pada saat kematiannya di kayu salib. Jadi caranya adalah yang dilakukan adalah memikul hukuman dosa. Ya, hukuman dosa yang harusnya manusia, kita ini yang harus dihukum, disalibkan. Tapi Yesus menggantikan. Ya, dia disalibkan ya untuk menggantikan memikul dosa manusia atau dosa dunia. Ya, dunia. Nah, itu ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Coba baca 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya, jadi itu. Jadi Yesus itu memikul dosa kita dalam tubuhnya supaya kita ini yang berdosa ini hidup dalam kebenaran. Ya, ya. Jadi jangan berbuat dosa lagi, harus belajar hidup dalam kebenaran. Lalu perhatikan kata dunia. Ya, kata dunia. Kata dunia digunakan di sini adalah kata kosmos. Kosmos yang ada dalam kitab suci yaitu arti yang berbeda-beda. Bisa dikatakan seluruh alam semesta atau bumi, ya, seluruh umat manusia. Jadi sebenarnya dunia di sini lebih menunjukkan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Berarti termasuk orang yang tidak percaya, termasuk orang non Yahudi, dan termasuk semua orang yang percaya. Ya, orang percaya. Jadi Yesus datang menghapus dosa dunia bukan hanya untuk orang Kristen, tapi akan berlaku efektif bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Kalau tidak percaya kepada Kristus, ya tidak ada gunanya buat mereka itu apa yang dilakukan oleh Yesus dan tidak ada faedahnya, ya, tidak ada faedahnya, ya. Oke, baik. Sekarang itu yang terakhir, tanya terakhir. Mengapa hal ini disaksikan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu? Artinya, mengapa Yohanes Pembaptis menyaksikan pada saat itu? Untuk apa? Untuk apa Yohanes Pembaptis menyaksikan tentang Yesus di tengah-tengah bangsa Israel melalui baptisan? Ayo, mengapa? Jadi mengapa Yohanes menyaksikan ya Yesus pada waktu itu? Untuk apa? Kepentingannya apa? Ayo, kepentingannya apa? Kalau misalnya kita pergi mendatangin orang memberitakan Injil, kepentingan kita apa? Hah? Kepentingan kita untuk bersaksi kepada orang lain apa? Supaya orang itu percaya. Kok langsung percaya? Hah? Yaitu apa? Untuk memberitakan Injil. Setelah memberitakan Injil, apa?
Ya, supaya dia percaya. Ya, bagaimana bisa percaya kalau dia tidak pernah mendengarkan Injil? Ya, ya, dia harus mendengarkan Injil dulu, baru percaya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa Yohanes Pembaptis menyaksikan Yesus pada saat itu? Supaya apa? Hah? Ngapa? Ayo, mengapa? Jawab. Ini orang-orang cerdas semua yang di sini nih. Untuk apa? Untuk memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke. Pada saat itu yang hadir siapa? Yang ada siapa di situ? Mengutus Selain Yohanes Pembaptis, siapa yang ada pada saat itu? imam dan orang-orang Lewi. Ya, imam, orang-orang Lewi, orang-orang Yahudi kan? Ya, tujuannya itu apa? Ya, tujuannya Yohanes Pembaptis apa? Pertama, dia ditugaskan untuk membuka jalan bagi Allah. Kan dikatakan di situ, membuka jalan bagi Tuhan. Nah, lalu yang kedua adalah untuk apa? Memberitakan bahwa Yesus anak domba Allah itu sudah datang ke dunia. Nah, tambahkan, boleh. Pembaptisan Yesus merupakan tujuan untuk baptisan dan menjadi tanda permulaan pelayanan itu. Boleh. Nah, ya, boleh. Ya, oke, boleh itu. Tapi yang paling penting adalah untuk ya menyatakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada saat itu, Yesus anak domba Allah yang telah dinubuatkan oleh Yesaya itu sudah hadir dan ada di tengah-tengah kita, yaitu supaya orang-orang Yahudi, orang Israel percaya. Jadi Yohanes Pembaptis ditugaskan oleh Allah yaitu untuk mempersiapkan orang-orang Yahudi supaya mereka menerima, ya, mengenal dan menerima Yesus. Jadi sini kita lihat Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang-orang Israel supaya datang kepada Kristus. Sekalipun pada saat itu juga mereka banyak menolak. Ya, menolak. Nah, maka dikatakan kalau Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan air, Yesus datang dengan membaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi itu, ya. Tadi itu yang kita perhatikan, ya. Oke, sekarang coba kita masuk ke aplikasi penerapan, ya, penerapan. Ceritakanlah kepada rekan-rekan kelompok tubuh bersama atau kepada jemaat siapakah penebus dosa saudara. Jadi tugas kita ini, ya. Jadi tugas kita apa? Tugas kita apa? Menceritakan siapakah penebus dosa kita. Penebus dosa kita siapa? Yesus. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah manusia sempurna. Tetapi dia juga adalah Allah. Jadi ada dui natur, ya, ilahi dan insani. Ya, insani. Oke. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Terus pertanyaan berikutnya aplikasi. Mengapa kita harus memilih Yesus? Mengapa kita harus memilih Yesus? Yesus adalah penebus dosa. Karena Yesus itulah penebus apa? Penghapus dosa manusia. Ya, maka kita datang kepadanya, ya. Oke, kemudian pertama kita lihat di sini. Seringkanlah bagaimana saudara mengetahui bahwa dosa saudara telah dihapus. Yakin nggak kalau dosa saudara sudah dihapus? Yakin. Percaya nggak? Percaya. Percaya nggak bahwa suatu saat kita sudah lepas dari hukuman? Percaya. Kan dikatakan Yohanes 3 ayat 18. Coba baca tuh Yohanes 18. Ayo. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 18. Begini firman Tuhan. Ya. Ya. Orang yang percaya kita katakan bebas dari hukuman. Tetapi orang yang tidak percaya berada di bawah hukuman. Kalian ada di mana? Ada di mana? Orang yang berada di bawah hukuman atau sudah bebas dari hukuman?
Mengapa? Karena kita sudah percaya. Karena pada kita Yesus. sudah percaya kepada Yesus. Oke, jadi tugas kita adalah harus memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang sudah datang ke dunia. Puji Tuhan, bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, terima kasih untuk Mbak Sakin yang bergabung. Terima kasih untuk Pak Yopi yang bergabung. Terima kasih untuk Benedikus yang bergabung. Terima kasih. Ya, banyak ini. Pak siapa ini? Pak C lagi. PC. Ya, PC. Sonta Silalahi. Kartina Loksaribu. Ya, Kak Neti putar-putar. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi berkat. Shalom, Tuhan memberkati.